Mengenal lingkungan sekitar mencangkup 3 hal, yaitu 1. Lingkungan fisik, 2. Flora dan fauna, 3. Lingkungan sosial. Lingkungan fisik mudah diperhatikan adalah menyangkut kawasan pesisir atau dataran. Daerah pesisir adalah yang dekat dengan laut. Biasanya daerah dataran dengan tanah berpasir, sedangkan wilayah dataran yang dimaksudkan adalah daerah yang agak jauh dari laut. Dataran dapat berupa dataran rendah maupun dataran tinggi atau pegunungan. Apa yang bisa kalian manfaatkan dari lingkungan tersebut? Coba simak gambar tersebut. Ya, benar sekali. Kawasan pesisir biasanya daerah yang dekat dengan laut, yang bisa dimanfaatkan tempat nelayan mencari ikan, budidaya rumput laut, proses pengeringan garam, budidaya ikan penyu, dan masih banyak lagi. Bisa dimanfaatkan dari lingkungan tersebut? Coba kalian simak gambar tersebut. Ya, benar sekali. Kawasan dataran rendah adalah tempat yang umum sekali untuk orang-orang bermukim. Tempat ini biasanya dimanfaatkan salah satu untuk menanam padi, buat wisata di pinggir sungai, dan manfaat lain. Bisa dimanfaatkan dari lingkungan tersebut? Ya, kawasan daratan tinggi atau pegunungan biasanya adalah tempat di mana wilayah lebih tinggi atau dikelilingi pegunungan. Kawasan ini biasanya dimanfaatkan sebagai tempat wisata karena keindahan alamnya dan sangat baik sekali untuk mendirikan perkebunan dan manfaat lainnya. Ya, flora dan fauna atau yang disebut dengan tanaman dan hewan. Flora atau tanaman biasanya menjadi suatu ciri khas dari suatu daerah. Misalnya, tanaman khas dari Kalimantan Tengah, contohnya adalah buah tanggaring atau kapulasan. Tanggaring atau kapulasan ini mirip dengan rambutan. Fauna atau yang disebut dengan hewan. Beberapa jenis hewan biasanya menjadi ciri khas suatu daerah. Contohnya adalah hewan bekantan, adalah jenis monyet yang berhidung panjang dan berambut berwarna coklat. Bekantan adalah endemik Pulau Kalimantan yang tersebar di hutan bakau dan pantai. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial terdiri dari masyarakat dan lingkungan tempat tinggal. Ada masyarakat yang kuat mengikuti adat tertentu serta memiliki tokoh yang kuat pula. Ada juga masyarakat yang tidak menganut adat khusus. B. Menghargai budaya lokal. Yang disebut budaya lokal ini antara lain mencangkup situs lokal, tradisi lokal, kesenian tradisional. Hal-hal ini juga menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang berperan mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur. 1. Situs lokal. Setiap daerah memiliki situs masing-masing. Situs yang dimaksudkan di sini adalah tempat yang memiliki nilai sejarah atau riwayat tertentu. Salah satu bentuk situs yang penting dicermati adalah situs sejarah. Situs sejarah ini merupakan karya peninggalan orang zaman dulu. Contohnya yang paling mudah dalam situs sejarah adalah candi. Yuk kita mengenal salah satu situs lokal yang ada di Palangkaraya. Sandung, ya. Sandung adalah bangunan kecil yang terbuat dari kayu ulin dan bertiang 4 atau 2-1. Fungsi sandung adalah sebagai persemayaman orang yang telah meninggal. Bangunan sandung dibuat khusus untuk satu keluarga ke dalam satu keturunan. 2. Tradisi lokal. Yang dimaksud tradisi lokal di sini adalah tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan siklus kehidupan maupun kegiatan bersama masyarakat. Contoh tradisi dalam pernikahan hingga tradisi dalam kematian. Contoh tradisi lokal apa yang kalian ketahui di Kalimantan Tengah? Tiwah. Ya,
Ritual Tiwah merupakan upacara kematian yang digelar untuk seseorang yang sudah meninggal dan dimasukkan ke dalam runi atau peti mati. Tujuan ritual ini adalah untuk meluruskan perjalanan selapuk liau menuju Lewu Tatau dalam konsep kematian Dayak Ngaju. Tiwah dikenal juga Magah Selapuk Liau Ulu Mate adalah upacara kematian dalam agama Keharingan yang dilakukan oleh suku Dayak Ngaju dan suku-suku Dayak lainnya. B. Sebagai persemayaman orang yang telah meninggal, bangunan sandung dibuat khusus untuk 3. Kesenian tradisional. Setiap daerah memiliki kesenian tradisionalnya masing-masing, di antaranya adalah musik serta tarian tradisional. Kesenian tradisional adalah kesenian yang diciptakan oleh masyarakat banyak yang mengandung unsur keindahan yang hasilnya menjadi milik bersama. Yuk kita kenali apa saja kesenian tradisional dari Kalimantan Tengah. Karungut, ya. Karungut merupakan kesenian tradisional dari Kalimantan Tengah berupa sastra lisan semacam pantun atau syair yang berisi nilai moral, perjuangan, bahkan pesan semangat untuk membangun. Kalimantan Tengah yang mayoritas penduduknya adalah suku Dayak, salah satu yang unik mengenai kebudayaan tarian tradisionalnya memiliki berbagai macam tarian tradisional seperti tarian Dadas dan Bawo, tarian giring-giring, tarian Mandau, dan tarian Manasai. 4. Permainan tradisional. Permainan tradisional adalah bentuk kegiatan permainan yang berkembang dari suatu kebiasaan masyarakat tertentu. Permainan tradisional merupakan salah satu warisan budaya. Setiap permainan tradisional terdapat ciri khas dan nilai kearifan lokal dari setiap daerah. Yuk kita kenali permainan tradisional di Kalimantan Tengah. Adapun permainan yang ada di Kalimantan Tengah yang dimainkan oleh anak-anak hingga remaja seperti bagasing, balogo, lawang sekapeng, menyipet, sepak sawut, dan masih banyak lagi. Menyipet, ya. Menyipet adalah alat berburu dan alat perang yang dipunyai oleh orang Dayak dari masa ke masa. Permainan menyipet atau menyumpit sebagai suatu kepandaian membidik anak sumpitan ke suatu sasaran dengan menggunakan sebuah sumpitan. Kesimpulan, pemahaman dan kecintaan terhadap lingkungan sekitar akan menjadi pondasi kuat untuk kita menapaki kehidupan yang lebih baik dan kompleks kelak. Karena sebagai warga negara, kita wajib untuk menjadi manusia yang memiliki pengetahuan secara global namun tetap berakar pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai budaya lokal kita sendiri. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa menghargai lingkungan sekitar dan budaya lokal kita. Salam, cintai lingkungan dan budaya daerahmu. Setelah mempelajari materi menghargai lingkungan dan budaya lokal, selanjutnya kita akan mengevaluasi sejauh mana kalian memahami materi tersebut. Perhatikan soal berikut ini. Soal yang pertama, perhatikan apa hal penting atau menarik di sekitar daerah tempat tinggal kalian masing-masing, baik dalam hal lingkungan fisik, flora atau fauna, maupun lingkungan sosialnya. Tuliskan dengan lengkap dan diskusikan dengan teman sebangkumu apa menarik di lingkungan kalian masing-masing, seperti taman, kebun, sumber air, tumbuhan, atau juga binatang yang unik, maupun tradisi-tradisi sosial di daerah kalian. Soal yang kedua, cari apa saja permainan tradisional di daerah kalian masing-masing, apa saja nama jenis permainannya. Ayo mainkan secara bergantian, baik di kelas maupun di halaman sekolah. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa menghargai lingkungan sekitar dan budaya lokal kita. Salam, cintai lingkungan dan budaya daerahmu.